pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area and that an American... Dan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan kabar yang menggembirakan bahwasannya Jepang telah menyerah pada Sekutu. Maka dari itu, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengisi kekosongan dari Jepang. Sungguh kabar gembira yang ada kabarkan tadi. Apa itu kekosongan? Akan saya jelaskan. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Maka dari itu, ini adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kesalahan ini? Bagaimana kalau kita menerima Bung Karno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas permasalahan ini. Semua setuju? Setuju! Tetapi ingat, jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti ini? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang, kita tidak boleh ikut campur dengan urusan Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan inilah kita yang urusin sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Latif, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Saya ingin bertemu dengannya. Oh iya, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ini Bu adalah hal yang ingin dibicarakan. Oh iya, silakan masuk. Mas, ada yang datang mencarimu. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang, katanya ingin membicarakan hal yang penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Iya, Mak. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi begini, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kami sempat mengadakan rapat dan semuanya setuju. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Bung Karno segera mengadakan kemerdekaan Republik Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini sudah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kemerdekaan ini?
Nanti saja setelah kita berunding dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit untuk undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapat, kelima orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk mempromosikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Bung, kita harus mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bu? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Baiklah, Bung. Kita telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tombok tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Sekarang golongan tua enggan mengikuti apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno untuk keluar daerah Jakarta, supaya terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Bagus, saya setuju dengan itu. Bagaimana yang lain setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Ir Soekarno dan Mohatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kita berdua ke sini? Apa atas kedatangan kami, Bung? Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin kembali membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI merupakan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika pendapat Jepang itu hanya jadi manis? Apa yang Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menemu janji Jepang itu kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat. Dan telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka bebas dan sekaranglah saatnya. Tenanglah saudaraku. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karno, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Oh. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini bisa dilakukan? Tentu, mungkin asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa.
Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun rencana untuk mencegah serangan dari Jepang dan tidak menerima proklamasi dari bangsa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kami setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Ini Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Iya, kita akan melaksanakan besok pagi. Ir Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Al-Maida di Jakarta? Dia adalah perwira tertinggi militer, jadi keamanannya pasti terjaga dan tempatnya juga strategis. Dan juga dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya udah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Kami ingin bertemu Laksamana Maida. Kami ingin tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari nanti. Sebentar saya panggilkan dulu. Apakah benar begitu? Silakan masuk. Baiklah, biarkan dulu. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silahkan pergunakan yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Oh, tunggu. Sebentar saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang bahwa proklamasi sudah dilaksanakan dengan campuran tangan Jepang. Adakah dari kalian berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang jadi saat ini seperti halnya Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Ini berkat bangsa Indonesia dan di atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya menyusul bagaimana jika menandatangani teks naskah itu adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik teks ini. Baik, Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Ada, mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kalian jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja kalau begitu. Buatlah bendera sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah Pak, ibu punya ide bagaimana jika nama benderanya dinamakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, biarkan siap untuk menjalankan proklamasi besok. Iya Bu. Tolong kibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teruskan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Maju. Jalan. dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.